ini kalau yang satu ini apa dengan ini bro nih? Mana ini? Itu rencana tidak nasi. Makan dengan kenyang. Alamak, nasi habis. Mana nih? Belum lapor ini lapor nih. Aduh, wow. Mana ini? Nasinya ngante, keraknya ngante ini nah. Berarti habis nasi aku nih. Aduh. Jangan nggak beli beras dulu ini. Tahu sih? Lapor kita belum makan. Itu beras yang berada nih. Masih bawah. Beli beras mas, berapa kilo kak? Kilo baik mas. Berapa mang sekilonya mang? 14.000 kalau sekilo beras. Kenapa nambah mahal emang beras mang? Iyalah, barang naik galau, apalagi musim kemarau kemarin. Beras naik juga, langka beras sekarang. Hai budi kamu nih mang. Padahal nambah mahal wae beras nih kan? Hai kau nih ngeyelannya, nggak percaya nih ya. Tontonlah dulu berita itu. Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Menyajikan berita terupdate dan aktual untuk Anda. Bersama saya Helena Putri, inilah Ekosi News selengkapnya. Kenaikan harga beras yang berangsur sejak 6 bulan lalu di Kota Batu Raja dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, sejak berlangsungnya kemarau panjang yang disebabkan peristiwa El Nino beberapa waktu lalu, menyebabkan telatnya petani untuk menanam padi. Sedangkan pada Kota Batu Raja, mayoritas hanya bergantung pada satu daerah pemasok beras, yaitu daerah Belitang. Baiklah, saat ini kami telah terhubung dengan rekan saya, yaitu Zalpa, yang melaporkan langsung dari Pasar Baru, Kota Batu Raja. Baiklah, terima kasih rekan Helena dari studio. Di sini saya sudah bersama salah satu pedagang beras di Pasar Baru, Batu Raja Timur. Dengan siapa, Kak? Kak Andri. Baiklah, Kak Andre. Kalau boleh tahu, Kak Andre sudah berapa lama dagang di Pasar Baru? 2 tahun. 2 tahun. Untuk harga beras saat ini berapa ya, Kak? 14.000 per kilonya. 14.000 per kilo. Sebelum terjadi kenaikan berapa, Kak? 12.000. 12.000. Setelah terjadi kenaikan harga, apakah jumlahnya berkurang, Kak? Untuk saat ini kira-kira berapa terjual, Kak? Dalam sebulan itu sekarang cuma 5 ton. Cuma 5 ton. Sebelum terjadi kenaikan berapa, Kak? 7 sampai 8 ton. 7 sampai 8 ton. Iya. Kalau boleh tahu penyebabnya ini kalau boleh tahu penyebab kenaikan harga beras ini apa ya, Kak? Dari iklim, soalnya kan kemarau panjang kemarin tuh. Jadi di sana orang Belitang nanamnya telat gitu. Telat. Jadi langka Iya, berasnya, langka. Kak. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih. Itu saja laporan dari saya, Zalfa Rihadatul Aisy. Kembali ke studio. Baiklah, terima kasih Zalfa atas informasinya. Kenaikan harga beras menyebabkan penurunan jumlah penjualan beras sejak 6 bulan terakhir yang mencapai 2-3 ton per bulannya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ekosi News hari ini.
Saya Helena Putri mewakili rekan kerja, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, harga beras lagi naik nih guys. By the way, gimana kalau kita melakukan analisis terkait kasus ini? Sebelumnya, apa sih teori permintaan itu? Teori permintaan adalah prinsip ekonomi yang berkaitan hubungan antara permintaan konsumen terhadap barang atau jasa dan harganya di pasar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori permintaan. Di antaranya yang pertama adalah harga komoditas. Yang harga suatu komoditas dapat mempengaruhi jumlah permintaan dari konsumen. Hukum permintaan merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi yang terjadi sebenarnya merupakan jumlah permintaan komoditas yang dikonsumsi memiliki sifat yang khas dan konsumen membeli komoditas yang diperlukan jika harganya sesuai. Dan terakhir, faktor eksternal. Faktor eksternal seperti distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan harapan tentang masa depan juga dapat mempengaruhi teori permintaan. Hukum permintaan adalah suatu peristiwa yang dimana lebih banyak orang yang ingin membeli sesuatu, sementara persediaan terbatas. Harga barang itu akan ditawar lebih tinggi. Demikian juga semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen, atau bisa dibilang daya beli konsumen menjadi lebih rendah. Permintaan dapat digambarkan dengan bentuk kurva. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang diminta. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real masyarakat mengenai jumlah permintaan suatu barang yang disajikan dalam daftar permintaan berbentuk tabel. Dapat kita lihat pada garis vertikal menggambarkan tingkat harga yang dilambangkan dengan P atau price, dan pada garis horizontal menggambarkan jumlah barang yang diminta dilambangkan dengan Q atau quantity yang berarti jumlah. Selanjutnya, fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi permintaan diambil dari sudut pandang pembeli. Rumus fungsi permintaan digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Gimana kalau sekarang langsung kita analisis saja fungsi permintaan beras di Kota Batu Raja dan bagaimana bentuk kurvanya. Baiklah, pertama-tama kita siapkan data yang akan kita hitung terlebih dahulu, diantaranya bulan, harga, dan jumlah. Sebelum kita menentukan bentuk fungsinya, selanjutnya kita akan menganalisa soal untuk dimasukkan ke dalam rumus. Baiklah, saat harga beras 12.000 per kilogram, permintaan beras per bulannya berjumlah 8 ton. Namun ketika harga beras di angka 14.000 per kilogram, permintaan beras per bulannya berjumlah 5 ton. Berapakah fungsi permintaan beras? Dari sini dapat kita ketahui bahwa Q1 adalah 5, P adalah 14.000. Selanjutnya Q2 adalah 8 dan P2 adalah 12.000. Dengan ini kita langsung masukkan data pada rumus fungsi permintaan, yaitu Q
dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1, sehingga diperoleh Q dikurang 5 per 8 dikurang 5 sama dengan P dikurang 14.000 per 12.000 dikurang 14.000. Selanjutnya kita kurangkan semua bilangan konstanta sehingga diperoleh Q min 5 per 3 sama dengan P min 14.000 per min 2.000. Selanjutnya kita kalikan silang antara kedua sisi, yaitu min 2.000 dikali min 5 sehingga diperoleh 10.000 min 2.000 Q, dan di sisi sebelahnya 3 dikali min 14.000 sehingga diperoleh 3P min 42.000. Selanjutnya kita sederhanakan dengan memindahkan 10.000 ke sisi kanan menjadi min 42.000 ditambah min 10.000 sehingga diperoleh 3P min 52.000. Selanjutnya kita bagi kedua bilangan kanan dengan 2.000 sehingga diperoleh fungsi permintaan, yakni Q sama dengan 26 dikurang 0,005 dikali P. Dengan ini kita dapat memperkirakan jumlah permintaan beras apabila terjadi kenaikan harga menjadi 16.000, maka diperoleh 2 ton. Berikut kurva dari data yang telah kita hitung, guys. Oke guys, di sini kita bisa lihat terjadinya penurunan ketika permintaan harga beras naik. Nah, sekarang gimana nih guys? Apa kalian sudah mulai paham bagaimana cara menghitung fungsi permintaan dan bentuk dari kurva permintaan? Tulis di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Play.